Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masih bahas hadis ya terkait dengan wabah. Nah, cuma spesifiknya hari ini kita akan mempelajari tentang penyakit menular itu merupakan takdir dan kehendak Allah gitu. Nah, jadi gini, apa tuh namanya? Bunyi hadisnya gini. Kalian tahu belum? Belum ya? Oke, jadi gini, Tata bacain aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Abdullah bin Muhammadin, haddatsana Hisham bin Yusufa, akhbarana Ma'marun 'ani az-Zuhri 'an Abi Salamah 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la 'adwa wala safara wala hamah. Rahul Bukhari. Nah, artinya tuh gini. Menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, menceritakan kepada kami Hisham bin Yusuf, mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa, penyakit menular, dan tidak ada sofar, kesialan di bulan sofar, dan tidak juga hamah, burung hantu. Nah, ada yang tahu gak maksudnya itu apa? Oke, sebelum kita ke penjelasan terkait hadis ini, kita baca dulu aja sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La adwa wala safara wala hamah. Tidak ada adwa, penyakit menular, tidak ada safar, kesialan di bulan safar, dan tidak juga hamah, burung hantu. Maksudnya paham? Enggak. Oke, jadi gini maksudnya la adwa, tidak ada penyakit menular. Itu tuh maksudnya apa? Jadi setiap penyakit menular itu bukan menular dengan sendirinya, tapi semua itu atas kehendak Allah. Itu Allah tuh udah ada catatan nih, si fulan siapa aja yang bakalan kena penyakit menular tersebut. Jadi bukan menular dengan sendirinya, dengan alasan kita nggak mau deket-deket gitu, sampai misalkan tim medis pun nggak mau misalkan gitu, takut menular gitu, itu salah gitu. Padahal setiap penyakit menular itu udah jadi kehendak Allah. Jadi kayak misalkan tim medis itu kenapa dia nggak takut gitu, karena emang udah kerjaannya pertama, yang kedua dia yakin gitu, yang pertama dia yakin bahwa setiap penyakit menular itu udah kehendak Allah gitu. Yang penting kitanya safety dulu, kitanya aman dulu gitu. Kita kan punya ikhtiar dulu kan, kita maksimalkan ikhtiar, baru kita sampai pada puncaknya tawakal. Puncaknya ikhtiar itu adalah tawakal gitu kan, baru berserah diri gitu. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi nggak ada tuh yang namanya penyakit menular tanpa ada kehendak Allah gitu. Jadi setiap penyakit menular itu semua itu atas kehendak Allah gitu. Nggak ada yang lepas dari kehendak Allah sekecil apapun hal itu gitu. Jadi itu semua udah jadi kehendak Allah, termasuk penyakit itu gitu. Nah, jadi tuh kita ya udah, itu nanti di hikmah mungkin nanti tata kupasnya. Nah, yang kedua, kita balik kedua dulu ya. Nah, di sini walau sofaro itu tidak ada sofar, itu kesialan di bulan sofar. Maksudnya kesialan di bulan sofar itu gini, jadi orang-orang jahiliyah pada saat itu dia tuh percaya bahwa bulan sofar itu adalah bulan kesialan gitu. Padahal gini, yang namanya keburukan itu, kayak misalkan keburukan itu bukan Allah menghinakan kita, bukan berarti Allah mensialkan kita gitu, membuat kita sial, enggak. Tapi Allah itu hendak menguji kita dengan keburukan itu gitu, dengan kesusahan yang ditimpa itu. Tapi kan janji Allah itu dari satu kesulitan aja ada beberapa kemudahan kan gitu. Jadi Allah itu maha baik gitu. Allah itu nggak mungkin membuat kayak kayak kita percaya bulan sial gitu, misalkan bulan safar itu sial gitu, jadi kita takut ngapa-ngapain, ya ampun, kita tuh kemakan ini sendiri gitu, pola pikir sendiri. Padahal kesialan itu nggak ada, karena baik buruk itu udah jadi ketentuan Allah gitu kan. Nah, yang ketiga itu ada tidak ada hamah, wala hamah. Maksudnya wala hamah itu tidak ada burung hantu. Maksud tidak ada burung hantu di sini itu tuh, jadi kan orang jahiliyah tuh percaya setiap ada burung hantu misalkan hinggap di rumah, itu tuh percaya orang yang di dalam rumah itu akan ada yang meninggal gitu. Dan sekarang itu juga masih ada tuh yang punya paham kayak gitu ya. Entah burung apa tuh yang suka di pohon kelapa, burung-burung yang gak kelihatan, terus dia bunyinya keras banget kan, sampai kalau ada bunyi itu dianggap akan ada yang meninggal gitu. Padahal itu tuh kadang juga berbarengan kan ya, kayak benar ada yang meninggal, benar juga ada bunyi itu. Jadi tuh kayak beberapa orang yang mungkin dia kadar ketauhidannya lemah, dia percaya kan itu. Padahal mah
itu mah tipu daya setan gitu kan. Itu tipu daya setan emang. Yang buat kayak gitu. Itu tipu daya doang gitu, padahal tuh sebenarnya kematian itu kan cuma Allah yang tahu. Masa burung tahu gitu? Ada yang mau mati burung bunyi dulu gitu kan? Nggak mungkin gitu kan? Karena burung itu ya nggak mungkin juga sih, maksudnya ya enggak gitu. Itu semua kan ketetapan Allah, dan kematian itu cuma Allah yang tahu gitu, bukan burung gitu. Jadi kita nggak usah percaya itu gitu, karena kan kematian ada di tangan Allah ya. Jadi nggak usah percaya sama tahayul, percaya itu sama Allah aja, kepada Allah gitu. Nah itu maksudnya. Jadi nah ada nggak hikmahnya tuh apa dari hadis ini? Enggak. Oke, jadi gini, hikmahnya itu, ini tuh banyak banget hikmahnya. Yang pertama, dari tidak ada adwa, tidak ada sofer, tidak ada hamah. Itu tuh hikmahnya adalah kita punya keyakinan bahwa segala ketentuan sekecil apapun itu tuh semuanya takdir Allah. Jadi karena kita yakin bahwa itu adalah takdir Allah, jadi kita nggak perlu takut gitu. Yang namanya misalkan takut tertular nih gitu, takut tertular, asal kita ada ikhtiar, kita nggak perlu takut tertular. Tapi nggak usah kayak menantang gitu, cukup kita serahkan pada Allah, kita berdoa sama Allah. Jadi tawakal itu bentuk ketawakalan yang kita percaya, bentuknya kita percaya kepada Allah bahwa tidak ada penyakit menular melainkan dengan kehendak Allah atau dengan takdir Allah. Itu kan bentuk ketawakalan ya, bentuk berserah diri kita kepada Allah kan. Kita yakin gitu sama Allah bahwa itu tuh terjadi kalau berkehendak gitu kan. Itu kan bentuk tawakal. Nah tawakal itu harus diiringi dengan ikhtiar, dan puncak daripada ikhtiar itu baru yang disebut tawakal. Jadi itu tuh berarti kan harus maksimal mungkin kan berikhtiar. Nah contoh ikhtiar misalkan agar terhindar dari penyakit menular, ikhtiarnya itu pertama kita misalkan harus ngikutin saran dari tim medis ya. Tim medis kan bikin kita itu disuruh minum suplemen vitamin C ya kan, terus banyak berjemur kan di jam 9 jam 10 kan. Nah itu selama 15 menit itu kan terus banyak berolahraga, itu juga kan itu bentuk ikhtiar kita. Nah diiringi dengan dari keyakinan kita, terus ikhtiar, terus selama ikhtiar itu yakin, dan diiringi dengan doa gitu. Jadi itu hikmahnya tuh itu ya, hikmahnya tuh kita nggak cuma berserah diri, jadi kita itu perlu yang namanya ikhtiar, perlu juga berdoa gitu. Karena ikhtiar, doa, dan tawakal itu satu paket dan tidak bisa dipecah belah gitu. Jadi harus ada 3 set ini gitu. Nah itu hikmahnya ada hadis ini, tidak ada adwa, maksudnya tidak ada penyakit yang di luar kehendak Allah, tidak penyakit menular di kehendak Allah, terus tidak ada kesialan di luar kehendak Allah gitu. Semuanya itu sesuai dengan kehendak Allah gitu, karena kehendak Allah itu pasti mutlak ya, nggak bisa dirubah. Jadi itu maksudnya. Paham? Ada yang menanyakan? Enggak. Oke, kalau nggak ada, kita baca ya untuk mengakhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La adwa, walal sofaro, wala hamah. Tidak ada adwa, penyakit menular, tidak ada sofar, kesialan di bulan sofar, dan tidak juga hamah, burung hantu. Hadis riwayat Bukhari. Ya, that's right, hadis riwayat Bukhari. Ya udah, kita akhiri belajar hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin.